ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, nah kalian harus tahu dulu nih apa yang harus dikuasai setelah mempelajari materi ini. Nah, yang pertama, kalian ini harus memahami konsep pembangunan ekonomi. Yang kedua, memahami apa itu konsep pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi permasalahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita memahami dulu definisi pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli. Di sini ada ahli ekonomi aliran klasik ya, berkebangsaan Inggris, Adam Smith. Menurut Adam Smith, pembangunan merupakan proses perpaduan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan menurut Michael Todaro, beliau mengartikan bahwa proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang menjadi terbiasa dalam lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Lalu di sini ada pendapat dari Sadono. Beliau membuat definisi pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Jadi ada perubahan ya struktur ekonomi suatu negara tersebut. Nah, di sini ada proses perencanaan pembangunan ekonomi. Proses perencanaan pembangunan ekonomi itu meliputi apa saja? Yang pertama, prosesnya itu harus memiliki tujuan. Lalu menyusun target yang akan dicapai dalam pembangunan ekonomi. Yang terakhir adalah adanya koordinasi dan monitoring. Next. Nah, apa saja sih tujuan perencanaan pembangunan ekonomi? Jadi kalau ekonomi mau dibangun, harus direncanakan. Nah, tujuan perencanaan ini untuk apa? Di sini ada beberapa tujuan perencanaan pembangunan. Yang pertama, mengarahkan kegiatan untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, mengarahkan pihak pemerintah maupun swasta untuk menciptakan nilai tambah dalam menggunakan sumber daya dengan rasa tanggung jawab. Ketiga, mengantisipasi hambatan dan risiko. Keempat, memberikan peluang, potensi, dan prospek masa depan. Yang kelima, memberikan kesempatan mengedepankan pilihan terbaik. Keenam, menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan. Ketujuh, perencanaan sebagai standar pengawasan dan evaluasi. Nah, itu tujuan pembangunan nasional. Ketika membuat rencana, tentunya rencana tersebut harus memiliki manfaat ya. Adapun manfaat perencanaan, yang pertama, agar sumber daya untuk pembangunan dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Kedua, agar tujuan dari pembangunan ekonomi
dapat tercapai hingga ke tingkat pertumbuhan yang mantap. Ketiga, menjaga kondisi ekonomi agar tetap stabil. Nah, ruang lingkup atau cakupannya perencanaan pembangunan nasional itu apa saja? Adapun ruang lingkupnya meliputi perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah NKRI. Selanjutnya, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada dua komponen, yaitu dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, suatu negara dikatakan berhasil atau tidak dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator yang dicapainya. Di sini ada beberapa indikator pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita secara umum merupakan pendapatan rata-rata yang diperoleh suatu masyarakat dalam satu tahun. Jadi rata-rata masyarakat itu memperoleh pendapatan berapa dalam satu tahun. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapitanya, maka keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tersebut dapat dikatakan berhasil. Yang kedua adalah struktur ekonomi. Tadi disebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan perubahan struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya dari ekonomi yang berbasis kepada pertanian dan ekspor bahan mentah berubah menjadi ekonomi yang berbasis kepada sektor industri dan juga ekspornya bukan bahan mentah lagi, tetapi bahan tengah jadi atau bahan jadi, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan ini tentunya kalau diekspor akan menghasilkan devisa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspor bahan mentah. Yang ketiga adalah urbanisasi. Selanjutnya ada angka tabungan. Angka tabungan di sini berarti masyarakat jika pembangunannya berhasil, maka tingkat angka tabungan masyarakat ini meningkat. Karena masyarakat selain mengkonsumsi barang dan jasa, tetapi menyisihkan sebagian uangnya untuk menabung dan investasi. Selanjutnya indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup ini berarti masyarakat dalam suatu negara atau rakyat dalam suatu negara memiliki kualitas hidup. Kualitas hidup yang baik ini dari segi lahir dan batin. Secara lahir kesehatannya bagus, tinggi rata-rata penduduknya bisa meningkat, tidak ada gizi buruk, sedangkan bahagia batinnya mungkin bisa hidup lebih bahagia lagi, seperti itu. Yang terakhir adalah ada keberhasilannya bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM. Biasanya pemerintah mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat salah satunya dari indeks pembangunan manusianya. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ini? Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor penunjang, faktor utama juga dalam
membangun ekonomi suatu negara. Tetapi jika sumber daya alam banyak, tapi tidak didukung sumber daya manusia, tidak akan maksimal juga. Jadi yang kedua adalah faktor sumber daya manusia yang memiliki peranan penting dalam melakukan pengelolaan suatu negara dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah pembentukan modal. Jadi pemerintah dalam membangun ini memerlukan modal. Makanya ada yang disebut Badan Penanaman Modal atau disingkat BKPM ya. Biasanya itu untuk merangkul atau menghimpun investor-investor dari luar maupun dari dalam. Salah satunya adalah untuk pembentukan modal untuk pembangunan. Dari biasanya modal pembangunan ini dari berupa pinjaman, berupa saving dari pemerintah, bisa juga dari pinjaman dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang terakhir adalah faktor teknologi. Kemampuan suatu negara menguasai teknologi akan berpengaruh terhadap pembangunan. Nah, Indonesia sekarang mungkin lagi mengembangkan sektor-sektor industri yang berbasis kepada teknologi seperti ada PT Pindad, ada PT DI, dan PT PAL juga ya, yang memproduksi kapal laut. Nah, ini akan berhasil jika teknologi yang saat ini lagi booming bisa dikuasai dan diterapkan. Apa masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang? Tentunya di negara berkembang secara umum ada tingginya angka pengangguran. Jadi, mohon maaf, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi, jumlah penduduk itu pertambahan penduduknya sangat tinggi sekali. Makanya ada program KB atau keluarga berencana dengan program 2 anak saja cukup seperti itu. Diharapkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, rendahnya pembentukan modal. Jadi, investor-investor dari luar negeri khususnya enggan untuk berinvestasi, mungkin karena ada beberapa faktor, misalkan birokrasi yang terlalu kompleks, kemudian infrastruktur yang belum ada, sehingga jatuhnya nanti ongkos produksinya menjadi besar, sehingga enggan berinvestasi di negara tersebut. Yang ketiga, terlalu atau mengandalkan sektor pertanian dan ekspor bahan mentah. Jadi terlalu mengandalkan sektor pertanian. Harusnya mungkin suatu negara jika ingin mengatasi masalah pembangunan bisa diversifikasi, ya. Tidak hanya satu sektor atau beberapa sektor saja untuk mengandalkan pembangunan dalam hal ekonominya. Kemudian ekspor bahan mentah juga ini menjadi masalah. Misalkan minyak bumi hasil eksplorasi, diekspornya tidak menjadi bahan bakar yang siap pakai, tetapi masih berupa minyak mentah yang dikirim ke luar negeri, diolah di luar negeri, lalu balik lagi ke Indonesia. Kemudian contohnya batu bara, ada tembaga, itu banyak-banyak yang diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga itu masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Lalu apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama adalah, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Diharapkan dengan kualitas pendidikan nanti berdampak kepada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagus berperan penting dalam pembangunan ekonomi. 2, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Jadi, pembangunan harus direncanakan, harus dibuat perencanaannya, kemudian dilaksanakan. Yang ketiga, berusaha merangsang masyarakat untuk meningkatkan tabungan dan investasi. Karena pemerintah dalam
melakukan pembangunan memerlukan modal. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi, terutama yang paling besar kontribusi saat ini sebetulnya kegiatan ekonomi UMKM atau unit usaha kecil dan menengah, UKM ya. UKM ini penyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Baik, mungkin sampai ini dulu untuk materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nanti di lain kesempatan, di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas kembali bagian kedua tentang pertumbuhan ekonomi. Jika ada pertanyaan atau hal-hal lainnya mengenai materi ini, silakan bisa diskusi di grup Classroom dan juga bisa melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.